menggerakkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Penggerak Angkatan 5 yang akan menyampaikan pengibasan mengenai materi disiplin positif ya Bu ya. Selanjutnya Bapak Ibu Guru yang kami banggakan yang sudah menyediakan waktunya untuk kami. Terima kasih atas kesediaannya yang sudah hadir di sini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk dapat menghadiri undangan dari Ibu Guru di SD ini sebagai Guru Penggerak Angkatan 5, di mana beliau akan membagikan materi ataupun praktik baik dari disiplin positif yang sudah dipelajarinya di modul berapa ini? 1.4. Kita bersyukur sekali karena dia mau berbagi apa itu disiplin positif, bagaimana penerapannya di kelas. Inilah yang akan disampaikan oleh guru penggerak kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberi ruang dan waktu untuk kegiatan ini. Persilakan kepada Ibu untuk bisa membuka kegiatan pada hari ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru dan keluarga besar SD 194 Sungai Pinang yang sudah diberi kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul, yaitu mengadakan acara aksi nyata jadi pada hari ini dia menayangkan atau memaparkan budaya positif aksi nyata dalam modul 1.4 Guru Penggerak. Di sini kita harapkan kita keluarga besar SD 194 supaya kita bekerja sama dengan baik. SD kita ini juga di kabupaten mendapat nama baik, apalagi sudah ada tutor kita yang untuk guru penggerak ada di sini, guru penggeraknya ada, yaitu guru praktiknya ada. Jadi dengan ini kita bersama-sama mendengar nanti apa yang dipaparkan oleh ibu kita Apni. Dengan ini kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah membuka kegiatan ini. Selanjutnya paparan materi dan berbagi praktik baik sebagai aksi nyata. Di sini akan disampaikan oleh rekan kita Guru Penggerak Angkatan 5 yaitu Nur Afni. Kepada Ibu Nur Afni kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 194, yang saya hormati dan saya banggakan
ibu-ibu guru hebat di SD 194. Saya ucapkan terima kasih banyak atas keluangan waktu yang telah diberikan kepada saya. Nah, kemudian di sini saya bukan menggurui, tapi saya akan mencoba berbagi dengan apa yang kami dapat dalam pendidikan guru penggerak. Semoga apa yang kami dapat ini dapat kita terapkan di sekolah kita semua, baik itu di lingkungan kelas maupun di sekolah, dan bisa juga kita terapkan di lingkungan keluarga kita dan masyarakat. Baiklah, ini adalah pengimbasan calon guru penggerak SD 194 yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini kenapa di sini saya akan menerapkan tentang budaya positif? Ini yang melatar belakangi saya adalah suasana positif yang sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban. Tapi suatu kebutuhan suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tapi dari lingkungan yang ada. Nah, jadi di sini kami menyimpulkan dari latar belakang yang saya buat, budaya positif itu akan membentuk karakter anak didik kita. Nah, jadi mulailah dari kita. Gimana Bu caranya kalau kita mau memberikan pengajaran, pembimbingan kepada anak kita tentang hal-hal yang baik? Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu Bu? Kalau menurut ibu-ibu sekalian. Ya, bagus. Mulai dari teladan diri kita dulu. Jadi kita dulu yang harus memberikan contoh keteladanan yang baik kepada peserta didik kita. Nah, nanti anak-anak akan meniru, mencontoh apa yang kita terapkan. Nah, jadi mulai dari diri kita sendiri. Lanjut Bu. Nah, budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani Bu. Kemarin sudah kita bahas di platform Merdeka Mengajar, seorang petani. Nah, kita guru ini ibaratkan seorang petani, di mana anak-anak didik kita itu adalah ladang tempat kita bercocok tanam. Mau subur tanaman kita, mau lebat buahnya, itu tergantung kepada petani yang merawat tanaman tersebut. Nah, begitupun gambaran kita kepada peserta didik kita. Jadi anak kita itu mau kita bentuk seperti apa dan bagaimana, itu ada pada diri kita. Begitupun juga kita di rumah ya Bu ya, terhadap anak-anak kita. Nah, kemudian budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, jadi melalui budaya positif tadi Bapak Ibu, kita bisa membentuk karakter anak menjadi kritis dalam artian positif ya Bapak Ibu, berani, mandiri. Kemudian anak tersebut hormat dan penuh tanggung jawab, yaitu sesuai dengan yang sekarang akan kita terapkan, profil pelajar Pancasila. Snack book. Nah, ini ada permainan sedikit, paradigma perubahan. Saya minta sebelum kita lanjut, ini paradigma perubahan. Ini adalah tentang kontrol diri. Coba Bapak Ibu mengepalkan tangannya ke atas. Nah, genggam erat-erat. Nah, di sini anggap kita memegang sesuatu yang sangat berarti bagi Bapak Ibu sekalian.
Nah, adakah kira-kira yang ingin mengilustrasikan ini? Yang satu tukang merayu, yang satu yang dirayu. Coba Ibu, saya minta tolong sama Ibu Hasna sama Ibu Sinta, bisa Bu maju ke depan? Sini Bu, sambil kita memperagakan. Merayu, bagaimana usahanya? Tangan yang di kepal ini, salah satu mereka, apakah membuka atau tetap menutup? Nah, ini adalah posisi keteguhan hati kita. Nah, ya Bapak Ibu ya. Nah, coba Ibu, siapa yang akan merayu? Yang dirayu ini masalahnya apa? Seolah-olah Bapak Ibu memegang sesuatu yang sangat berharga di sini. Jadi dirayu kayak bisa terbuka. Jadi dirayu biar bisa terbuka. Cara merayunya. Keteguhan hati Ibu bagaimana dengan mendapatkan rayuan-rayuan dari salah satu Ibu? Ya, bisa. Ibu menggenggam kepala seolah-olah ada barang berharga yang orang lain tidak boleh tahu. Nah, dengan adanya rayuan-rayuan tadi, apakah Ibu luluh hatinya atau tidak? Mempertahankan prinsip Ibu atau tidak? Nah, manapun usaha Ibu genggaman tangan tadi, apakah Ibu dapat meluluhkan hati Sinta atau tidak? Oke, saya akan mencoba merayu seorang guru yang akan melaksanakan sesuatu yang akan diinginkannya. Saya akan bertanya kepada Bu Sinta. Halo Bu Sinta, apa kabar? Gimana keadaannya? Alhamdulillah sehat. Amin ya rabbal alamin. Ibu Sinta, apakah masih single? Sebentar lagi mau Alhamdulillah, sebentar lagi mau merit katanya. Ayo kita akan mengetahui siapakah calon Bu Sinta. Ayo, siapa namanya? Nah, sekarang kita ingin tahu siapa namanya. Kalau tunggu tanggal main itu bisa-bisa saja. Tapi sekarang kita lagi kepoin ya ibu-ibu ya. pasti. Siapa namanya? Namanya mungkin Berarti belum ada calonnya. Sekarang kita ingin tahu sudah adakah calonnya? sudah alhamdulillah. Sudah, alhamdulillah. Siapakah namanya ibu? Bolehkah kami tahu ibu? Rahasia. Namanya masih dirahasiakan. Kalau kami ketemu di jalan kami rayu bolehkah ibu? Tidak boleh. Nah, kalau ayo Bu Sinta, kita kan ingin kenal. Sinta cantik deh. Satu sekolah ya kan ibu? Teman-teman, kita menunggu undangan dari Bu Sinta untuk mengetahui siapa nama calon dari Bu Sinta. Baik teman-teman semua, terima kasih kepada Bu Sinta yang masih berrahasia. Terima kasih Ibu Sinta dan Bu Asna, kami persilakan kembali depan. Nah, Bapak Ibu, dari ilustrasi kegiatan yang kita lakukan tadi, kira-kira apa yang kita dapatkan? Nah, pertanyaannya, bersediakah Ibu Sinta membuka kepala tangannya? Tidak. Tidak. Apakah Ibu Hasna tadi ada memaksa? Tidak. Iya, ada ya. Nah, jadi ilustrasi yang dilakukan tadi bahwa kontrol diri itu ada pada diri kita sendiri. Apakah kita mau membuka atau tidak mau membuka kepala tangan kita tadi? Ya Bu ya. Paradigma teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi seorang guru itu mengontrol murid. Nah, di sini pada dasarnya
kita dapat memaksa murid kita untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut. Nah, tadi itu adalah ilusi, anggap saja seorang guru mengontrol muridnya. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua kritikan membuat orang merasa bersalah. Ini hasilnya akan mendapatkan penguatan karakter pada anak tersebut. Dilakukan Bu Asna tadi, siapa namanya, nanti kami ketemu di jalan, kami rayu boleh. Nah, itu kan membuat Bu Sinta akhirnya merasa ketidakenaan. Rayuan dari Bu Asna tadi. Nah, inilah yang dikatakan kritik dan membuat orang merasa bersalah. Dan rasa bersalah ini tujuannya untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka karena menggunakan suara yang halus dalam menyampaikan negatif. Ini ilusi membuat rasa bersalah. Kita kadang membuat anak-anak itu dengan ucapan yang halus tapi membuat anak merasa bersalah. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, di sini penguatan positif atau bujukan benar hanya dalam waktu yang singkat, sesaat itu saja, tidak ada jangka panjangnya. Lanjut Bu Nur. Perubahan paradigma ini masih menyangkut paradigma tadi, stimulus respon dan teori kontrol. Nah, di sini Bapak Ibu, pada perubahan paradigma ini ada stimulus respon, teori kontrol. Stimulus respon, realitanya kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol, realita kebutuhan kita berbeda. Jadi kita tidak bisa mengungkapkan bahwa orang itu yang mereka butuhkan itu sama, semuanya sama, tidak. Akan tetapi berbeda-beda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrolnya, semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Nah, ini sering kita lakukan, Bu. Kita mencoba supaya orang itu sama pandangannya seperti kita. Pada dasarnya, kalau yang teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita tidak bisa, Bu, menganggap semua orang tuh menganggap sama. Nah, jadi kita berusaha untuk memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia luas berarti ya Bu ya. Nah, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita sering ini terjadi pada kehidupan kita, baik sesama teman sejawat maupun pada anak didik kita. Perilaku buruk yang terjadi baik itu kepada peserta didik itu kita anggap sebagai suatu kesalahan fatal yang diperbuat mereka. Nah, sekarang kita ubah hal tersebut dengan semua perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin anak ini melakukan sesuatu ada alasannya. Nah, kita harus mulai dari sekarang kita terapkan, kita harus memahami dan memaklumi apapun yang terjadi pada peserta didik kita. Nah, yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau pada teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, seperti yang dilakukan Bu Sinta tadi, hanya Bu Sinta yang bisa mengontrol diri Bu Sinta sendiri. Kemudian memaksa ada pada saat bujukan gagal. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilih-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Kita harus berpikir positif, pokoknya menang. Lanjut Bu. Iya. Nah, dari paradigma tadi kita lanjut kepada disiplin. Berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri pada murid-murid
Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan keputusan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, jadi Bu, kalau dari kata awalnya bahasa latinnya disiplin itu belajar. Lanjut Bu, kedisiplinan. Nah, kita kan akan mewujudkan murid yang merdeka belajar. Nah, jadi itu harus kita mulai dari murid memiliki kedisiplinan yang kuat berasal dari dalam dirinya, bukan dari paksaan kita. Murid itu bertanggung jawab bukan karena kita paksa, akan tetapi memang lahir dari dalam dirinya. Lanjut Bu. Nah, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat pemerintahan sendiri. Itu tadi. Jadi siswa kita akan membentuk pelajar atau murid yang merasakan kebebasan, tapi bukannya bebas mereka melakukan sesuatu itu tanpa kendali dan kontrol. Nah, di sini siswa itu merasa dirinya punya tanggung jawab sendiri. Kalau selama ini kita menerapkan disiplin kepada anak tersebut karena takut sama aturan-aturan yang kita buat. Nah, sekarang kita akan mengubah itu dengan hal-hal yang baru. Kita menanamkan kepada peserta didik kita tentang disiplin ini supaya tujuannya mereka akan menyadari apa yang akan mereka lakukan. Lanjut Bu. Nah, dari penerapan disiplin tadi Bu, kalau kita sudah memberikan contoh kepada peserta didik kita menerapkan disiplin, itu akan melahirkan nilai-nilai kebajikan kepada peserta didik, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena mengapa? Disiplin yang kita tanamkan kepada anak itu akan membentuk anak-anak beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, serta kreatif. Lanjut, teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini Bu, di teori motivasi perilaku manusia ini kita sering bertindak memberi hukuman, ya Bu. Nah, kepada peserta didik kami waktu belajar ini Bu membuat kami terhenyuh hati rasanya. Karena kenapa? Selama ini apa yang kami lakukan sebelum pembelajaran di guru penggerak, sering hal-hal yang membuat negatif terhadap peserta didik kita. Salah satunya dengan cara menghukum. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi motivasi eksternal, arti dari luar, karena ada tekanan kepada peserta didik kita untuk menghindari tidak kenyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi? Jadi anak berpikir, kalau saya tidak melakukan ini, berarti saya akan cuci kamar, misalnya menyikat kamar mandi atau keliling lapangan. Nah, itu yang ada pada pikiran mereka. Jadi mereka itu melakukan sesuatu karena ada rasa takut, bukan dari dalam dirinya sendiri, bukan internal, tapi eksternal, ada dorongan dari luar. Nah, ini kita rubah kepada budaya positif. Anak itu melakukan sesuatu atas dasar dirinya sendiri, tanggung jawab yang ada pada dirinya. Kemudian yang lanjut. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini juga sering kita lakukan Bapak Ibu. Kita memberikan imbalan kepada orang lain. Jadi, kayak mana tuh anak kita berpikir Bapak Ibu? Kalau dengan memberikan imbalan,
Ada yang bisa memberikan contoh? Kayak mana, Bu? Boleh ngomong. Misalkan anak tersebut mengerjakan soal di depan kelas, kalau betul imbalannya 1 buah permen. Iya, bagus. Betul apa kata Ibu Yusnani? Anak itu terdorong untuk mengerjakan suatu yang diberikan oleh gurunya itu karena mengharap imbalan, yaitu iming-iming mendapatkan sebuah permen. Nah, itu harus kita rubah. Jadi kalau bisa, apa yang akan anak pikirkan? Kalau saya melakukan ini, apa ya yang saya dapatkan? Kalau saya mengerjakan ini, maka saya akan mendapatkan permen, seperti yang diberikan contoh oleh Ibu Yusnani tadi. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini Bu, yang poin ketiga ini yang kita harapkan, Bu. Jadi poin ke-1, poin kedua itu sudah sering kita lakukan. Yang poin ketiga ini adalah teori motivasi perilaku manusia yang ingin kita terapkan. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa yang anak pikirkan? Oh, anak-anak seperti ini usia. Saya ingin, kalau saya lakukan ini, maka saya ini. Kalau saya mengerjakan ini, nanti saya akan lulus sekolah. Itu jadi terlahir dari dalam dirinya, bukan karena paksaan dari orang lain. Kalau tindakan teori yang pertama dan kedua, itu ada dorongan dari luar. Sedangkan yang ketiga, ini yang harus kita terapkan, yaitu membuat anak itu bergerak dari dirinya sendiri dan menurut keyakinannya sendiri. Dia berpikir sendiri. Kalau saya berbuat kayak gini, berarti itu hal salah dak yo? Nah, itu kan untuk anak-anak yang SD ya pemikirannya. Kalau saya buang sampah di sini, itu sudah betul apa tidak ya? Jadi dia bisa mengontrol dirinya sendiri dengan keyakinannya sendiri. Itu yang harus kita terapkan. Lanjut Bu Nur. Nah Bu, untuk mewujudkan hal yang poin ketiga tadi, kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah di sini keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah di sini ada kata mengapa harus keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja. Padahal di telinga kita yang sering kita dengar apa Bu? Peraturan. Iya, peraturan. Kenapa tiba di sini? Itu adalah mengapa harus keyakinan. Nah itu untuk mendukung motivasi intrinsik, berarti dari dalam. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang telah menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Dibuat keyakinan Bapak Ibu ini supaya para peserta didik kita itu bukan merasa diatur, tapi dia yakin dengan yang telah ditetapkan bersama. Nah, dalam membuat kesepakatan kelas itu ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus berkolaborasi dulu dengan seluruh siswa kita yang ada di kelas untuk membuat kesepakatan kelas itu. Ini harus kita terapkan ya Bapak Ibu, supaya menciptakan disiplin positif kepada peserta didik kita. Jadi mereka merasa dorongan internal dari dirinya itu bukan karena paksaan orang lain. Jadi mereka akan merasa memang tanggung jawab, Timbul dari diri sendiri. iya, timbul dari diri sendiri kata Bu Asna. Nah kemudian lanjut Bu Nur. Keyakinan kelas sekolah. Untuk membentuk keyakinan kelas atau di sekolah Bapak Ibu, itu baik di sekolah kita ya Bu ya. Nah kita harus sifatnya abstrak, peraturannya lebih rinci dan konkret. Jangan seperti aturan-aturan.
Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, Ibu, keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak, itu minimal 3 sampai 7. Jangan terlalu berteret-teret, malah nanti tidak akan terwujud apa yang kita cita-citakan, apa yang ingin kita terapkan. Jadi minimal 3 sampai 7. Nah, kemudian keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, untuk membuat keyakinan kelas yang poin-poin 3 sampai 7 tadi, kita harus melihat situasi yang kita butuhkan di lingkungan kelas kita. Kira-kira apa? Kalau misalnya anak kita sudah, kalau dalam mengerjakan tugas sudah mandiri, bertanggung jawab, berarti nggak bisa lagi dibuat tanggung jawab. Kita cari yang lain, yang dimana akan merubah perilaku anak tersebut. Kemudian yang selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Nah, di sini Bu, kita melibatkan siswa dalam membuat keyakinan kelas, sehingga mereka merasa bahwa hal yang dibuat bersama itu adalah kesepakatan bersama, akhirnya mendorong diri mereka untuk patuh terhadap apa yang telah mereka lakukan, yaitu tanggung jawab tadi Bu. Jadi mereka tidak merasa dikucilkan. Kalau kita membuat peraturan itu sendiri, kadang tidak terlaksana. Tapi karena dengan adanya berkontribusi dalam membuat itu, kita konsultasikan ke anak, pendapat-pendapat anak kita tampung, apa saja, baru kita simpulkan. Seperti yang saya lakukan di kelas Bu, apalagi anak-anak itu kecil-kecil, kira-kira nak kita akan membuat keyakinan kelas. Saya meyakinkan dulu pada anak ini bentuk kesepakatan kelas kita, apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Nah, di sini saya tidak menampilkan foto hasilnya, hasil anak-anak berdiskusi. Nah, waktu itu saya meminta pendapat anak. Kira-kira yang pertama apa nak? Bu, datang tepat waktu, kita tampung. Bu, jam 7 harus tiba di sekolah. Bu, harus masuk kelas sebelum lonceng berbunyi, segala macam. Kita tampung semua. Apapun pendapat dari siswa kita, kita tampung. Baru kita simpulkan menjadi sebuah pernyataan yang abstrak. Jadi bukan bentuknya harus sesuai seperti aturan. Kalau keyakinan kelas ya Bu ya, ini agak beda ya. Nah, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu. Saya di kelas sering mengingatkan murid saya jika mereka melakukan kesalahan. Nah, itu tadi kembali waktu yang di awal tadi, murid sering melakukan kesalahan, itu jangan kita anggap, jangan menganggap dia salah yang mereka lakukan. Tapi kita ingatkan. Seperti ada tuh salah satu murid saya yang sangat nakal, ya Bu Nania, si Ferdiansa. Dia sering mengejek-ngejek temannya. Padahal dalam keyakinan kelas saya itu ada saling menghormati. Saya panggil ke depan. Nak, apa yang kamu lakukan tadi nak? Mengejek Bu, katanya. Ngapa kamu ngejek dia? Bu, dia tuh ini. Itu dia mengungkapkan alasannya. Kamu ingat gak keyakinan kelas kita kemarin? Ingat Bu, apa? Saling menghormati kalau kata kita, tidak Bu, tapi kata anak-anak itu tidak boleh mengejek Bu, betul kata Bu Lani tadi. Nah, jadi boleh tidak, benar tidak, salah, benar apa salah yang Ferdi lakukan? Salah Bu. Nah, jangan, akhirnya kita kasih penekanan kepada anak tersebut, jangan lagi diulangi ya nak ya, berarti tidak boleh ya. Berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita sendiri. Lanjut Bu. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang saya buat ya Bu ya. Yang pertama, mengucapkan salam ketika masuk kelas. Yang kedua, saling menghormati, tidak boleh mengejek. Banyak di situ.
Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan dan kerapian. Nah, di sini bukan aturan, tapi yang harus mereka lakukan. Jadi anak-anak sekarang itu, Bu, sudah menerapkan yang paling sering menjaga kebersihan, terutama di kelas. Karena sudah ada kesepakatan kelas, jadi mereka tahu kalau sebelum saya masuk lokalnya sudah bersih, sudah disapu, di laman juga sudah dibersihkan. Karena sudah ada kesepakatan kelas. Kalau mereka lalai, saya mengulang kembali atau mengingatkan mereka tentang kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, kemudian anak itu bertanggung jawab, aktif dalam pembelajaran. Nah, bertanggung jawab di sini, Bu, mengerjakan tugas itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab. Lanjut, Bu Nur. Iya, Bu. Nah, di sini, Bu, guru tugasnya mengajar. Kita tekankan kepada anak, Bu, setelah kita membuat keyakinan kelas, bahwa guru itu tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas atau sekolah, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid. Kemudian yang tugas murid belajar, mencoba menghasilkan yang baik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan dan memeriksa tugas kembali. Nah, guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Ini yang terbukan ya, Bu ya. Kemudian memaksa kamu untuk belajar, merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis murid. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi orang lain, melakukan tugas guru, memutuskan untuk teman kamu. Lanjut, Bu Nur. Nah, Bu, dari sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah sifatnya untuk bertahan hidup, misalnya seperti kesehatan, memiliki rumah. Nah, kira-kira ngerti lah ya, Bu ya, kalau bertahan hidup. Kita membutuhkan makanan, itu bertahan hidup. Nah, sedangkan membutuh yang kedua tadi, Bu Nur, di atasnya. Naik, Bu Nur. Iya. Kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini adalah kebutuhan untuk mencintai dan memiliki, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi, Bu, kita murid itu kadang bertingkah, mereka kayak seolah-olah membutuhkan kasih sayang dari kita. Iya, butuh perhatian. Nah, kemudian penguasaan. Nanti saya lampirkan contoh-contohnya di situ. Penguasaan ini kebutuhan atas prestasi keterampilan mereka. Misalnya contohnya, coba Bu ke bawah, Bu. Nah, lihat, Bu. Tadi kan ada penguasaan, ada kasih sayang, ada lagi yang namanya kebebasan. Dari 5 posisi tadi, Ibu, aku bosan belajar mewarnai terus. Nah, kira-kira ini masuk kategori yang mana, Bu? Dari kelima posisi tadi. Aku bosan belajar mewarnai terus. Kesenangan. Kebebasan. Kebebasan. Nah, jadi anak itu ada rasa kebebasan. Lanjut, Bu Nur. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kira-kira posisi mana, Bu?
kesenangan. Lanjut Bu. Iya, ibu guru tidak menyapaku. Hal ini, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Kasih sayang. Iya, kasih sayang. Bu, berarti anak itu butuh kasih sayang, Bu. Ini sering terjadi apalagi pada kelas-kelas rendah. Anak mencari-cari perhatian sama gurunya. Iya tak Bu Yusnani? Yang megang kelas rendah. Kadang kita bosan dewek, Bu, mendengar mereka meminta perhatian kita dengan merengek-rengek. Berarti anak ini membutuhkan kasih sayang dari kita. Kalau bisa Bu, untuk sekali ini jangan kita patahkan semangat mereka. Kita tanamkan supaya terbentuknya kepribadian pada diri mereka. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa ini Bu? Yang mana? Penguasaan. Aku sebel. Aku kesal. Gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ya. Kebebasan apa penguasaan? Apa penguasaan? Penguasaan. Ya. Lanjut Bu, selanjutnya. Ya Bu, ini panjang ya Bu ya. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini 5 posisi kontrol Bu. Itu ada pada diri kita. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, kira-kira 5 posisi ini mana yang pernah kita lakukan? Semua. Kayak mana? Kayak mana Bu Lisa? Penghukum pernah, pembuat pernah, teman pernah, pemantau pernah, manajer pernah, semua ya Bu ya. Nah, setiap posisi kontrol yang ada itu akan mengubah perilaku anak kita Bu. Kalau dengan menghukum, apa yang akan terjadi? Kalau dengan merasa bersalah, anak ini menjadi seperti apa? Kemudian kalau dengan posisi teman, anak ini akan seperti apa? Itu ada sebab akibatnya. Nah, penghukum, kita sering kalau menghukum, siapa Bu yang bisa mencontohkan menghukum? Mary. Bu Mary ya, Bu Mary tidak ada. Kayak mana Bu penghukum? Contohnya, penghukum itu biasanya dengan suara nada yang keras. Nah, kayak mana Bu Lisa? Karena waktu itu anak tidak bikin PR, saya hukum membersihkan halaman kelas. Tapi minggu depannya dia nggak bikin PR lagi. Nggak ngaruh hukumannya sama dia. Jadi kayak kita rasanya tidak dihargai kayak itu. Yang timbul ya Bu. Nah, kalau dengan menghukum itu tadi Bu yang dibilang Bu Lisa. Untuk saat itu kita beri hukuman, tapi besoknya anak itu akan mengulang kembali karena dia tidak menyadari yang kita kembali ke atas tadi, dia tidak mempunyai dorongan dari dirinya sendiri. Berarti dia karena ada dorongan dari luar, maka mau melakukan hal tersebut. Itu penghukum. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah. Ini sering juga saya lakukan Bu pada siswa-siswa saya. Contohnya seperti ini. Napa kau dah ngajukan ikut nak dak kasihan apa sama ibu. Jadi anak itu berpikir, kasihan sama ibu ibu lah inilah capek-capek kok saya masih kayak gini. Itu pembuat rasa bersalah. Apalagi kalau anak yang kelas tinggi mungkin pembuat rasa bersalahnya, tolonglah ibu kerjakan ini, nanti ibu dimarah dengan ibu kepala sekolah. Kan itu jadi alasan membuat orang merasa bersalah kalau dia
dia tidak mengerjakan apa yang kita minta. Kemudian posisi teman. Nah, posisi teman ini banyak sering kita lakukan ya Bu. Anak-anak itu kita ajak ngobrol, itu posisi teman. Iya. Tapi Bu, akibatnya kalau dari menghukum itu anak-anak merasa dibuat malu. Jadi tertanam pada dirinya, wah ibu tuh sampai dia lepas dari sekolah mungkin dia akan ingat karena pernah dihukum atau dipermalukan di sekolah. Ibu tuh dulu pernah ngurung awak di WC. Nah, jadi dia merasa malu. Tumbuh rasa malunya sama teman-teman, jadi diingatnya sampai dia keluar dari sekolah kita, sampai dia tamat. Tapi kalau posisi teman, pemantau, manajer, itu mungkin posisi yang manajer yang paling ideal ya Bu Nur. Nah, di sini kita mengontrol murid kita dengan cara yang baik. Jadi kita terapkan dengan murid itu bukan menghukum. Kalau kita terapkan budaya positif dengan menghukum, mereka akan meniru. So, contohnya seperti yang terjadi pada diri kita Bu. Kita dulu waktu SD, SMP, SMA, kalau tidak mengerjakan PR tegak di depan. Akhirnya kita terapkan di kegiatan kita saat ini. Nah, itu berpengaruh Bu. Anak bisa berbuat itu kembali. Nah, kalau bisa itu akan kita hilangkan dengan hal seperti itu. Jadi kita tanamkan budaya-budaya positif. Bagaimana anak itu bisa menjadi dirinya sendiri dan menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, kemudian manajer. Kemarin saya pernah mendapatkan kasus, kemudian kami juga diminta aksi nyata dalam manajer ini, bagaimana kita bertindak sebagai manajer. Ada salah seorang anak kelas saya, peserta didik saya, itu kalau anak kelas 3 ini sering mengejek-ngejek. Nah, jadi dalam penyelesaian masalah, kalau manajer itu Bu, saya panggil anak tersebut ke kantor yang membuat kesalahan. Saya tanyakan, ngapa kemarin nak dengar ibu si Harsi ini nangis? Yang temannya mulai menjawab Bu, iya Bu, dia tuh nangis gara-gara ditendang si Ferdi, mengalihkan kesalahan kepada orang lain. Saya gali bagaimana caranya supaya anak itu jujur berkata, iyo Harsi tadilah takut Bu, lantaran yang temannya menyebut ditendang si Ferdi. Iya Bu, itu tahu nak, Ruli memang tahu, memang itu kejadiannya. Iya Bu, tapi kemarin gambar kayak gitu. Iya Bu, akhirnya anak setelah kita pancing dengan seolah-olah kita berbincang, anak mengungkapkan kesalahannya sendiri. Iya Bu, kemarin tuh Harsi menggambar, tapi dia nyiplak, awak kantaunya nyiplak terus Bu. Jadi dia berani untuk jujur mengakui kesalahannya. Nah, di sini kita bisa menekankan kepada anak setelah dia jujur, kita kasih penekanan, keyakinan, yaitu tindakan validasi tadi. Yang kedua, yang pertama Pak Bu Nur di atas, menstabilkan identitas. Jadi anak itu kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Setelah anak berkata jujur, barulah kita validasi tindakan yang salah tadi. Oh, ini tidak boleh nak. Jadi besok kita ingatkan lagi Bu dengan keyakinan kelas yang kita buat. Jadi mereka tahu, oh berarti aku kemarin berbuat salah. Nah, untuk kedepannya kayak mana? Bu, saya tidak akan mengulangi ini lagi Bu, saya minta maaf. Nah, itu adalah kesadaran dari dirinya sendiri. Baru kita meyakinkan, menanyakan keyakinan. Kalau kamu sudah yakin, memang ingin berubah, lakukan. Kalau bahasa kita nyebut, buktikan. Di situ adalah posisi sebagai manajer. Lanjut Bu Nur. Nah, di sini ada 3 sisi restitusi
tadi yang sudah saya paparkan tadi, ini adalah contoh dari hal-hal yang bisa kita lakukan atau tindakan kita kepada peserta didik. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Saya pun pernah melakukannya. Ini supaya kita memancing anak jujur. Itu validasi tindakan. Ayolah sini kita selesaikan masalah ini, nak. Tapi dengan nada suara, bukannya marah ya Bapak Ibu ya. Ini supaya anak itu bisa mengontrol dirinya sendiri, bagaimana dia bersikap jujur kepada kita, supaya terbuka. Kemudian di validasi tindakan kita menanyakan kepada anak, kamu pasti punya alasan kenapa kamu seperti itu tadi, nak. Seperti kemarin anak-anak yang membuang sampah sembarangan. Kenapa dibuang di situ, nak? Bu, kotak sampah itu jauh, Bu, lah penuh. Kemudian kita bisa, itu udah, anak-anak itu sudah mengeluarkan alasan kenapa dia membuang sampah sembarangan. Kenapa kamu melakukan kesalahan seperti itu, nak? Jadi Bu, sebagai manajer, kita memang harus benar-benar membuat anak itu menyelesaikan masalahnya sendiri. Bukan kita yang menyelesaikannya, kita hanya membimbing mereka supaya mereka mampu mengendalikan dirinya sendiri, menyadari kesalahannya, dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Lanjut Bu Nur. Terus Bu. Iya. Nah Bapak Ibu, dari segitiga restitusi tadi itu hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, pada hukuman itu termasuk pada identitas gagal. Kenapa? Murid atau anak belajar membunyikan kesalahannya. Ya dah Bapak Ibu. Jadi anak kalau dengan hukuman dia akan berbohong terus kepada kita karena ada rasa takut. Kemudian yang kedua, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Yang ketiga, dampak pada murid, marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Nah ini Bu, dampak kepada anak kalau kita memberikan hukuman. Mereka merasa rendah diri, kesal, yang Armi bilang tadi diingatnya sampai dia lulus sekolah. Tapi kalau kita menerapkan konsekuensi, nah konsekuensi ini beda Bu dengan hukuman. Kalau konsekuensi ini, dia dampaknya anak akan kehilangan hak. Nanti ada saya lampirkan contoh-contoh konsekuensi, restitusi, dan hukuman. Hukuman. Tadi yang dibilang Bu Lisa tadi ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu contoh hukuman. Ini berdampak pada anak akan merasa malu. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Nah, konsekuensi, contoh konsekuensi, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Itu konsekuensi namanya Bu. Kemudian menggantikan kertas tugas teman-teman karena telah dicoret-coret. Itu konsekuensi. Maksudnya di sini konsekuensi itu Bu, anak itu akan melakukan sesuatu karena akibat perbuatannya, tapi bukan hukuman. Contoh, anak menumpahkan air di lantai. Apa konsekuensinya Bu? Apa Bu? Meminta anak mengepelnya, mengeringkan. Disuruh ngepel bersihkan. Nah, anak diminta untuk mengeringkannya kembali atau diepel. Itu konsekuensi, bukan hukuman ya Bu ya. Nah, kemudian misalkan anak mematahkan pena kawannya, apa konsekuensinya? Mengganti pena temannya yang rusak. Ya, mengganti pena temannya yang rusak. Itu konsekuensi, beda dengan hukuman. Kalau konsekuensi ini sifatnya sementara, tidak membekas pada diri anak, karena mereka menyadari
yang mereka lakukan akibat dari perbuatannya. Tapi kalau kita menerapkan hukuman kepada anak, itu akan membekas di hati mereka. Mereka merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai, dan segala macam. Nah, Bapak Ibu, ini di penghujung kegiatan. Dari hal-hal yang kita lakukan tadi, dari cara kita menerapkan budaya positif, itu mulai dari diri kita sendiri, baru kita terapkan kepada siswa. Nah, di sini akan melahirkan dari budaya positif, akan membentuk lingkungan yang positif. Nah, lingkungan yang positif, nanti lingkungan kita ini di kelas saja contohnya, karena adanya budaya positif tadi, maka kelas akan nyaman, aman, dan damai. Mungkin anak saling mengejek berkurang, lokal tidak perlu dilihat terus, pasti dibersihkan, itu ya Bu. Kemudian akan melahirkan keyakinan kelas, yang terakhir terjadinya peraturan. Baiklah Bapak Ibu, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena di sini saya baru belajar. Saya malu sama Ibu Nurhayati karena penyampaiannya kurang maksimal lantaran materi yang belum begitu kami pahami. Sudah mengerti cara penerapannya, tapi mendalami materinya yang masih mengambang Bapak Ibu. Iya. Nah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Afnin, luar biasa. Jadi sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Untuk memastikan, oh berarti besok kami tidak boleh macam ini lagi Bu ya? Ayo Lisa. Manajer tadi, Adni. Kenapa? Kok kayak di perusahaan, di sekolah ada manajer sekarang. Nah, kalau Bu Afni, Bu Lisa butuh penjelasan mengenai manajer. Macam mana lah cara di kelas bisa kita jadi manajer? Nah, ya Bu, itu pertanyaan bagus Bu. Cita-cita kita sekarang itu memang posisi kita harus sebagai manajer. Jadi kita jauhkan menghukum, kemudian mengontrol. Sebenarnya ini berkaitannya Bu Nur, kalau tiga tadi manajer, mengontrol, dan teman, itu berkaitan. Nah, ini tindakan saya kalau saya jadi manajer di kelas, karena makanya Bu, untuk menerapkan ini semua kita buat dulu dari keyakinan kelas Bu. Jadi kita semua ibu-ibu di sini mudah-mudahan sesudah ada sosialisasi implementasi ini nanti akan membentuk keyakinan kelas. Kita bentuk dulu keyakinan kelas bersama-sama peserta didik. Setelah kita membentuk keyakinan kelas, barulah kita bisa melakukan posisi kita sebagai manajer. Karena kenapa? Hal itu nanti kita dalam membimbing anak itu kita kembalikan kepada keyakinan kelas kita ya Bu Nur ya. Nah, ini contohnya. Kami mengambil kemarin ilustrasi anak membuang sampah. Biasa kan kita marah. Ngapa buang sampah di situ? Dan nampak apa kotak sampah? Mano mato kau. Itu kan yang sering kita lakukan. Bersihkan tuh. Jadi hal yang seperti itu. Iya. Jadi cara kita menajari anak. Kayak kemarin saya praktekkan itu, saya ambil anak Ibu Yusneli, Alika. Alika, apa itu nak? Sampah Bu. Ngapa buang di situ nak? Itu Bu, kotak sampahnya jauh. Sini Alika. Saya ajak Alika duduk di kelas. Alika tadi ngapain nak? Buang sampah Bu. Dari mana? Alika jajan tadi Bu. Tuh buang sampah di situ. Ngapo Alika sampah Alika buang di jalan? Bu, Alika tadi terburu-buru Bu. Dia jujur dengan apa yang mereka lakukan. Alika tadi terburu-buru Bu. Alika ingat tidak kesepakatan kelas kita? Nah, jadi kembali Bu, kita mengulang kesepakatan kelas yang telah kita buat. Iya Bu, menjaga kebersihan katanya. Sesudah anak itu menyadari
kesalahannya, barulah kita membuat penguatan kepada anak tersebut. Kira-kira yang Alika lakukan tadi dengan membuang sampah sembarangan tadi sudah benar apa salah? Nah, anak merenungkan perbuatannya. Maaf Bu, Alika tadi ternyata salah. Alika sudah melanggar keyakinan kelas. Nah, kemudian setelah tindakan keyakinan kita meyakini anak, oke Alika sudah salah. Besok apa yang akan Alika lakukan? Bu, Alika tidak akan lagi mengulanginya Bu. Alika akan buang sampah pada tempatnya. Kalau Alika nampak kawan-kawan Alika buang sampah sembarangan, nah Alika akan mengajak dia membuang sampah pada tempatnya. Itu yang akan dia lakukan. Nah itu kalau posisi kita sebagai manajer. Nah itu Bu, makanya ada kesepakatan kelas tadi biar dia ingat. Saya pribadi Bu hampir setiap hari mengingatkan kepada siswa murid saya di kelas itu tentang kesepakatan kelas. Ingat dan nak kesepakatan kelas itu. Kalau nengok kelasnya kotor, ingat Bu menjaga kebersihan. Nah, langkah kalian udah bersih apa belum? Akhirnya besok mereka melakukan sesuatu itu bukan paksaan, tidak saya kontrol lagi Bu. Akhirnya terlaksana apa yang di kesepakatan kelas itu. Mereka melakukan piket, menjaga kebersihan dengan sendirinya. Kira itu ya Bu Sinta ya. Kalau kita alhamdulillah ya, sekarang udah siap. Pasti ada sampah Bu, cuman sedikit-sedikit dikurangi. Ada perubahan. Iya, ada perubahannya. Ya, ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Kalau masih belum puas, tapi minggu depan ada dilanjutkan yang ini nanti ya. Saya minta di materinya jangan sama Bu, biar gak bosan. Ya, ya sudah Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Afni. Ini kalau kita bayar narasumber ini lah berapa pula biayanya dah. Nah, lah berapa pula bayar tukang syutingnya. Alhamdulillah di sekolah kita sudah ada guru penggerak dan mau menyampaikan perubahan mengenai bagaimana pembelajaran ataupun sikap-sikap yang harus kita tanamkan yang mencerminkan budaya positif. Kita tidak bisa merubah sekaligus berubah, tidak, tetapi secara bertahap. Oh, ternyata yang seperti ini tidak boleh. Bertahap kita hilangkan. Oke, sudah? Ya Bu, ada diskusi lagi? Kita mengambil dua kesepakatan sekolah di kelas. Sebaik mungkin gurunya yang ada kesepakatan. Contoh, hari ini saya terlambat. Setiap guru terlambat, dia kan tidak akan masuk ke kantor dulu kan? Tidak mereka absen. Itu kan sudah membuat kesalahan lah. Ya. Nah, jadi itulah yang perlu kita tanamkan. Kalau memang kita membuat kesepakatan itu harus. Hari ini mungkin kita terlambat, besok kita berusaha tidak lagi. Gurunya sepakat dulu. Iya, gurunya harus sepakat dulu. Nah, Baiklah, saya akan mencoba menjawab ya dari pendapat tanggapan yang diberikan Ibu Kepala Sekolah kita. Iya Bu, nah itulah gunanya kami berdiri di sini Bu, supaya diterapkan di sekolah kita. Ibu bisa mengadakan sosialisasi atau rapat dengan kita semua untuk membuat kesepakatan bersama. Nah jadi nanti lahir bukan karena tekanan, oh Bu marah, oh ini, iya tak Bu? Nah, tapi lahir dengan dasar kesadaran diri kita sendiri. Saya saja waktu baru belajar tentang budaya positif ini Bu bingung. Kok kesepakatan kelas, Bu sering membisikkan di telinga kami tentang keyakinan kelas, tapi karena belum selesai dalam memahaminya, itu tidak apa namanya itu, tidak tahu, tidak nyambung cara menggunakannya itu seperti apa. Nah, setelah belajar ini dan mempraktekkan aksi nyata di budaya positif, oh gunanya kesepakatan kelas untuk ini. Nah,
Jadi begitu pun dengan di sekolah Bu, makanya dibuat di situ di kelas, di sekolah atau di kelas. Jadi Ibu bisa membuat kesepakatan sekolah ya Bu Nur ya. Guru kan untuk diterapkan pasti guru duluan. Sementara kita jangan terlambat nak, besok gurunya terlambat. Akhirnya anak tuh kan punya cepat, ibunya terlambat kan? Ya. Ya, jadi kita kembali ke awal tadi, teladan. Nah, jadi kata kunci itu kalau kita mau menerapkan budaya positif ya teladan positif dulu dari kita. Ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan ini bukan untuk maksud lain ya Bapak Ibu. Saya juga mau merubah kebiasaan yang tidak baik. Mari perlahan kita rubah menuju ke arah yang lebih baik. Kalau biasanya kita terlambatnya 10 menit, ya dikurangi 5 menit, ya dikurangi lagi, bisa-bisa sampai tepat waktu ataupun sebelum waktu masuk. Seperti Bu Dani kita yang selalu hadir sebelum waktunya. Tepuk tangan untuk Bu Dani. Ya, jadi yang disampaikan Bu Nat tadi itu merupakan koreksi untuk kita semua. Ya, kita semua saya yakin ada juga waktu terlambatnya. Mari sama-sama kita perbaiki. Sebentar dengan Ibu Kepala Sekolah, bagaimana kalau kegiatan ini kita berlanjut tiap minggu? Maksudnya kita ini kan sudah kurikulum merdeka, kita bahas secara tuntas apa itu ATP, apa itu CP, bagaimana modul ajarnya, terutama kelas yang menerapkan kurikulum 2013. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Masalah kelima kan sudah Ya, proyek nanti kita bahas lagi ya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa semangat baru untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Apni, Bu Guru Penggerak Angkatan 5. Semangat! Iya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya lebih dari sejam Bu Apni. 1 jam setengah. Tadi janji kami sejam, maaf ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih. Semoga jadi pahala untuk Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.